Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat 4 sampai yang ke-21. Judul renungan kita pada hari ini adalah syarat dan ketentuan roti. Seorang pegawai ketika diajak oleh rekannya menjenguk mereka lainnya di rumah sakit, menolak dan berkata, "Tidak, bulan lalu ketika aku sakit ia tidak datang menjengukku." Banyak orang suka timbang-menimbang sebelum melakukan kebaikan. Ketulusan sepertinya dapat dikelompokkan sebagai barang langka di dunia. Orang Sukot dan orang Penuel juga merupakan contoh tipe manusia yang suka timbang-menimbang sebelum melakukan kebaikan. Ketika Gideon meminta beberapa roti untuk rakyat yang mengikutinya dalam pengejaran terhadap Seba dan Salmuna, raja-raja Midian, kedua penduduk tersebut malah mengatakan, "Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada di tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Rupanya mereka mau memberi roti hanya jika syarat dan ketentuan dipenuhi. Tindakan mereka sungguh kontras dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Amsal 3 ayat 27. Perhatikan bahwa tidak ada syarat dan ketentuan yang ditetapkan bagi pihak penerima pertolongan. Syarat dan ketentuan tersebut justru ada pada pihak pemberi pertolongan, yaitu engkau mampu menolongnya. Bukannya memberi keuntungan, roti disertai syarat dan ketentuan justru mendatangkan kemalangan. Pada akhirnya, Gideon menghajar orang-orang Sukot, merobohkan menara Penuel, dan membunuh orang-orang kota itu. Faktanya, Tuhan juga tidak berkenan apabila kebaikan kita dibumbui syarat dan ketentuan apapun. Mulai sekarang, mari melakukan kebaikan dengan penuh ketulusan. Jika syarat dan ketentuan ditetapkan dalam setiap kebaikan, maka kita tidak akan pernah layak menerima kebaikan Tuhan. Oke, mari kita lihat ini ya, pembahasan renungan hariannya. Belajar dari Ferenc Puskás, seorang legenda sepak bola Hungaria dan Real Madrid, dalam mengatasi masalah ketika kita direndahkan orang lain. Oke, mari kita lihat. Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ke 21. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah dia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun, dan onak." Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini." Sementara itu Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam dalam kemah di sebelah timur Noba dan Yokbeha, lalu memukul taklah tentara itu, ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Seba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Seba dan Salmuna, serta seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnya seorang pemuda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang-orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon pada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Seba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, 'Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu,
sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu. Lalu dia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri, padang gurun, dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya lah orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Seba dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kau bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudaraku lah itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunuskan pedangnya karena dia takut sebab dia masih muda. Lalu kata Seba dan Salmuna, bangunlah, engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhlah Seba dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Nah, ini spirit seorang pemimpin ya. Ketika Gideon sampai di sungai Yordan, menyeberanglah dia dan ke-300 orang yang bersama-sama dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Jadi ceritanya ini kan mengejar Seba dan Salmuna. Kalau kita baca di ayat-ayat tadi bagian terakhir, Seba dan Salmuna ini adalah membunuh saudara-saudaranya daripada Gideon. Gitu ya. Nah, mereka mengejar daripada Seba dan Salmuna, kemudian pilihannya cuma 300 orang, mereka pasukannya itu lelah, tapi masih mengejar juga. Nah, ini menurut saya dia semangat push the limit, ya toh. Jadi menekan sampai batas. Nah, seorang pemimpin harus memiliki sikap yang pantang menyerah dan tidak tunduk terhadap keadaan dan selalu berusaha untuk memenangkan pertandingan. Wah, ini penting. Ini penting sekali. Memiliki sikap kepedulian. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku. Nah, seorang pemimpin harus peduli terhadap para pengikutnya, sekalipun mereka sudah melakukan tindakan push the limit. Soalnya kadang-kadang seorang pemimpin memaksa orang-orang lain untuk melakukan tindakan push the limit, tetapi permasalahannya adalah apa? Permasalahannya adalah pemimpin tersebut tidak memperhatikan alat-alat yang dibutuhkan bagi mereka untuk melakukan tindakan push the limit. Nah, Gideon ini bertanggung jawab menyediakan makanan bagi para pengikutnya. Nah, karena bepergian, maka dia singgah di orang-orang Sukot, ketemu sama orang-orang Sukot dan meminta tolong. Apakah kita sebagai pemimpin juga bisa atau sudah menyediakan kebutuhan bagi para pengikut kita? Atau kita tidak pedulikan, memperdulikan mereka sama sekali? Ketika diri kita direndahkan. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu? Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Nah, ini adalah ungkapan yang merendahkan Gideon ya. Sangat merendahkan Gideon. Karena ketika Gideon minta tolong berikan roti pada pengikutnya dia yang jumlahnya 300 itu kan sedang lelah, butuh makan gitu ya. Tetapi orang pemuda Sukot ngomong, "Lah, memangnya orang yang kamu kejar itu sudah kamu kalahkan. Artinya, ya lu kerja dulu lah barusan minta-minta roti." Wah, gitu ya bahasanya ya. Nah, ini gimana ya? Orang itu memang ada kalanya dalam suatu situasi tertentu. Itu memang butuh disupport terlebih dahulu gitu loh. Ya itu dalam hal ini, ya kalau misalnya orang tuh lelah gitu, kemudian suruh berperang, kekuatan fisiknya tidak ada ya nanti kalah kan gitu kan. Dan ini orang Sukot ini aneh, gitu. Disuruh perang, tapi nggak usah ngasih makan lah, ngapain? Kalahkan dulu barusan minta makan. Ya memang semangat push the limit ya push the limit, tapi kalau limitnya tuh sampai broken, ya tambah nanti tidak karu-karuan. Betul ya? Jadi memiliki sikap yang mengambil sikap yang tepat ini memang butuh kebijaksanaan. Nah, tetapi yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang demikian adalah orang-orang seperti orang Sukot ya. Itu membungkam daripada mulut mereka dengan pembuktian atau pencapaian kita.
Kan banyak orang itu menghina-hina ini. Tak perlu dibantah atau diladeni dengan dengan sangat, tetapi prestasi atau pencapaian kita itu jauh lebih penting. Nah, untuk itu saya ada cerita. Kisah Ferenc Puskás. Ferenc Puskás itu lahir pada tanggal 1 April 1927 di Budapest, Hungaria. Jadi perawakan Puskás ini sebetulnya terlihat itu amat jauh dari bintang sepak bola ya. Jadi Puskás itu pendek, gemuk, kaki kanan itu properti tambahan, maksudnya tidak berfungsi dengan baik kaki kanannya. Jadi dia itu hanya main dengan menggunakan kaki kiri. Bahkan karena bentuk tubuh Puskás, ada seorang mantan bek Inggris yang namanya Ron Greenwood berkata, dia itu adalah seperti lelaki kecil gemuk yang banyak menghabiskan waktunya untuk berlatih di restoran. Oh, dihina-hina kayak gitu ya, Ferenc Puskás ini. Nah, suatu saat Hungaria, tim negaranya ini ya, kan memiliki pesona yang mentereng ya. Tidak pernah kalah sejak tahun 1950. Terus datang ke Wembley, stadion Wembley itu seperti cecunguk, itu artinya orang yang ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena mereka mau menghadapi tim Inggris. Nah, Inggris ini kalau bertanding di stadion Wembley itu tidak pernah kalah. Di dalam bis sebelum pertandingan, seorang bek Hungaria saat itu bernama Paul Farhidi berkata, pemain-pemain tidak saling berbicara. Kami terdiam 1000 bahasa. Kemudian terdengarlah suara-suara seperti ini. Pemain-pemain kesayangan Hungaria tidak akan bisa mengalahkan Inggris. Tackle keras adalah cara mengalahkan Hungaria. Tackle brutal akan membuat para pemain Hungaria itu gentar. Hasilnya, beberapa saat sebelum pertandingan, muka sebagian besar pemain Hungaria langsung pucat. Kaki mereka itu berat untuk melangkah. Nafas mereka terengah-engah. Jadi ada intimidasi yang merendahkan sebelum pertandingan. Ini modelnya kayak gini nih. Perang psikologis ini. Nah kemudian Ferenc Puskás bisa membaca keadaan seperti itu. Maka yang terjadi adalah Ferenc Puskás maju di tengah lapangan. Dia melakukan aksi juggling. Juggling itu memain-mainkan bola dengan kakinya, mencungkil bola dengan kaki kebanggaannya yaitu kaki kirinya. Lalu dengan kedua kaki serta kedua lututnya memantul-mantulkan bola ke udara sampai beberapa menit. Kenapa tindakan Puskás ini memiliki efek? Karena cara pemanasan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh tim Inggris. Pemain-pemain Inggris dan sekitar 105.000 penonton yang memadati stadion Wembley saat itu menjadi kaget. Puskás segera menjadi pusat perhatian. Seorang komentator pertandingan yang bernama Kenneth Wolstenholme mengatakan ini, jika kita, not Inggris, melihat ini sebagai masalah besar, aku pikir kita akan mendapatkan bencana dari Hungaria yang tak pernah terkalahkan. Dan saudara tahu saat itu tim Inggris dikalahkan 6-3 oleh tim Hungaria. Dan bintang laga saat itu tak lain dan tak bukan adalah Ferenc Puskás. Selain lewat aksi timang-timangnya sewaktu pemanasan, ia juga mampu mencetak 2 gol dan tak luput memberikan kenang-kenangan kepada Billy Wright. Kapten Inggris yang sebelum pertandingan ini, Billy Wright ini juga menebarkan cywar, yaitu menyebut Ferenc Puskás sebagai bocah gendut. Nah, masalahnya, pada saat mencetak gol pertamanya, Puskás ini memaksa Wright untuk menekel angin. Tadi katanya kan, tackle keras, itu akan menghancurkan Hungaria. Buktinya yang ditekel angin. Saudara, kita lihat ya, video Ferenc Puskás yang membuat Billy Wright itu menekel angin. Mari kita saksikan. Bollen löper som på ett snöre mellan de ungerska spelarna som byter positioner ideligen. Vänsterytten Tibor springer ut på högerkanten, passar till Puskás som drar bollen bakåt och skjuter i mål.
Vilken prestation! 3-1. Setelah melihat video tadi ya, ini kemenangan Puskas, kemenangan yang luar biasa dari Gideon. Ayat 10 dikatakan, sementara itu Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka sekitar 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih hidup dari seluruh tentara-tentara dari sebelah timur, banyaknya yang tewas. Ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Saudara, ini kemenangan daripada Gideon ini luar biasa ya. Kemenangannya itu setara dengan kota besar saat itu. Kok tahu saya? Karena dari Yunus pasal yang 4 ayat 11. Saudara, kita bandingkan. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe? Disebut apa? Kota yang besar itu. Yang berpenduduk lebih dari berapa? 120.000 orang. Berarti ukuran 120.000 orang. Pada saat itu, zaman itu merupakan ukuran kota dengan penduduk yang sangat besar. Dan Gideon mengalahkan orang itu dengan sangat besar sejumlah itu. Gideon mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Mengalahkan pasukan Seba dan Salmuna 120.000 orang. Setara dengan jumlah penduduk kota besar di Niniwe. Saudara, sebagai kesimpulan, ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari hari ini. Gideon adalah pemimpin yang memiliki mental push limit. Satu ya. Gideon adalah pemimpin yang memperhatikan kebutuhan anak buahnya. Yang ketiga, Gideon tidak terlalu gubris omongan orang yang merendahkannya, bahkan cenderung tidak dimasukkan dalam hati. Karena kalau terlalu gubris nanti repot, fokus berubah. Nah, ini repot nanti. Gideon tidak terganggu konsentrasinya karena ada omongan yang merendahkan dan orang yang tidak mau menolong. Karena seringkali kita bisa lemah atau bisa kena mental down ketika kita minta pertolongan, terus orang lain nggak tolong. Nah, ini bisa mental down. Terus Gideon itu setia kepada Tuhan dan mengalami kemenangan yang luar biasa besar. Ini menjadi bukti dan jawaban atas keraguan daripada orang-orang Sukot dan Penuel tadi. Gideon baru berurusan dengan orang-orang Sukot setelah masalah utama, yaitu perang Seba dan Salmuna selesai. Nah, ini penting. Jangan sampai ada gangguan kecil, itu mengganggu fokus kita untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih utama. Selesaikan terlebih dahulu permasalahan yang lebih utama, barusan setelah itu gangguan-gangguan kecil kita selesaikan. Oke, begitu kita kesimpulan renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.